Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Putri Viola. Anda menyaksikan Breaking News TV One yang akan memberikan informasi terkait kejadian gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Garut semalam. Pemirsa, gempa bumi 6,2 magnitudo yang mengguncang Garut, Jawa Barat ini berdampak besar ke pemukiman warga. Data sementara yang diterima oleh aparat TNI Polri adalah 27 rumah rusak dan korban luka sebanyak 6 orang. Pasca gempa yang mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam, puluhan rumah di Garut mengalami kerusakan. Dari laporan sementara di 42 kecamatan yang diterima oleh aparat TNI Polri, ada 27 rumah rusak ringan dan 4 rumah rusak sedang. Salah satu rumah yang mengalami kerusakan sedang tersebut terjadi di Kampung Tegal Kondang, Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya. Rumah permanen milik Ugah roboh, bagian dinding serta atap depannya sehingga dikategorikan kerusakan sedang. Data 27 rumah rusak ringan itu merupakan data sementara sehingga jumlah kerusakan bisa saja bertambah. Selain jumlah rumah rusak yang bertambah, jumlah korban luka pun bertambah menjadi 6 orang. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo itu mengguncang Garut pada Sabtu malam. Banyak warga yang panik berhamburan keluar rumah, sehingga membuat mereka khawatir akan gempa susulan. Petugas gabungan TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut kini tengah melakukan asesmen lanjutan untuk mengetahui data selanjutnya. Pemirsa, sejumlah korban gempa di Garut, Jawa Barat masih menjalani perawatan di puskesmas dan klinik terdekat. Mereka merupakan korban luka akibat gempa 6,2 magnitudo semalam. Gempa yang mengguncang Garut, Jawa Barat berdampak pada korban luka. Mereka masih menjalani perawatan di puskesmas dan klinik untuk pengobatan. Salah satu korban gempa yaitu Amin, seorang nenek tua asal kampung Tarikolot, Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya. Ia harus dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat luka jahitan karena terjatuh akibat panik saat gempa melanda Garut semalam. Petugas medis masih melakukan observasi meski telah melakukan operasi ringan berupa jahitan. Aparat TNI Polri mencatat ada 6 korban luka-luka akibat gempa semalam. Mereka telah mendapat perawatan medis setempat. Tak ada laporan korban jiwa dalam gempa ini dan nanti kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya. Baik proses evakuasi ataupun juga perawatan terhadap warga yang terdampak gempa. Pemirsa, kita akan dapatkan informasi terbaru tentunya mengenai warga yang terdampak gempa yang terjadi di Garut ini. Kami akan gali informasi dari rekan-rekan yang berada di Garut, Sumedang dan juga Tasikmalaya. Ada rekan kami Taufik berada di Garut, kemudian juga ada Lutfi yang berada di Sumedang dan juga Denden di Tasikmalaya. Kita akan ketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi dari masyarakat yang terdampak gempa hingga saat ini, bagaimana dan juga berapa jumlah rusak ataupun juga rumah warga yang menderita kerusakan akibat gempa. Rekan kami Taufik akan mengabarkan langsung dari Garut. Silakan Taufik. Baik Putri dan pemirsa TV One, dampak gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada Sabtu malam tadi berdampak besar memang di kawasan Garut. Dari 42 kecamatan yang ada di Garut, 16 diantaranya terdampak mengalami kerusakan, di mana jumlah kerusakan yang tadinya 27 rumah terus bertambah hingga menjelang siang hari ini, yaitu jumlahnya mencapai 41 rumah dan ditambah fasilitas kesehatan satu rumah sakit di wilayah Pamengpeuk. Selain itu, selain jumlah rumah yang kerusakan rumah yang bertambah, memang ada jumlah korban juga yang bertambah, yang tadinya 2 orang ini bertambah menjadi 6 orang. Mereka telah mendapatkan fasilitas kesehatan di mana mereka harus dirawat di beberapa puskesmas karena memang korban gempa ini mengalami luka yang harus mendapat operasi ringan seperti jahitan di kepala, kemudian di kaki dan di tangan.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri saat ini petugas masih melakukan asesmen lanjutan, di mana asesmen itu dipusatkan nanti datanya yaitu di Mako Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan seluruh data akan masuk ke Mako BPBD, di mana terdapat tambahan-tambahan kerusakan rumah yang memang akan masuk menjadi catatan BPBD untuk dilanjutkan ke beberapa dinas untuk ditindaklanjuti. Sementara itu informasi juga bahwa tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa gempa semalam, namun masyarakat setempat dibandingkan dengan tadi malam, untuk pagi hingga menjelang siang hari ini aktivitas masyarakat di Kabupaten Garut sudah berangsur normal. Dibandingkan hingga dini hari tadi yang banyak masyarakat lebih memilih evakuasi mandiri atau mengungsi secara mandiri di madrasah atau di masjid. Untuk menjelang pagi tadi hingga siang hari ini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dan mereka juga beraktivitas seperti biasa, sehingga bahwa pasca gempa yang melanda Kabupaten Garut ini menjadi kewaspadaan, dan mereka masih khawatir akan gempa susulan karena banyak informasi yang saat ini menyesatkan atau hoax, di mana gambar-gambar atau video-video yang disebar oleh oknum-oknum tertentu mempertontonkan bahwa kerusakan gempa itu seolah-olah sangat besar dibandingkan sebenarnya. Dan memang pihak kepolisian sendiri sudah mengimbau kepada polsek-polsek, seluruh polsek yang ada di Garut agar melakukan screening untuk berita-berita hoax atau informasi yang menyesatkan yang bisa membuat masyarakat semakin khawatir. Dan kabarnya juga yang nanti akan ada Menteri Sosial meninjau langsung korban terdampak gempa di Kecamatan Banjarwangi, karena memang kebanyakan korban berada di wilayah Garut Selatan, di mana memang di wilayah tersebut berdekatan langsung dengan pusat titik gempa, yaitu berada di perairan Laut Garut, di mana kecamatan yang terdampak paling dekat dengan titik gempa tersebut yaitu Kecamatan Pamengpe, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Singajaya, dan Kecamatan Banjarwangi. Mereka yang terdampak rencananya yang ini akan ditinjau langsung dan akan terus dilakukan asesmen apakah rumah-rumah mereka yang mengalami kerusakan tersebut mengalami kerusakan ringan, sedang, atau berat, sehingga untuk tindak lanjut dinas terkait apakah ini masuk ke dalam bantuan bencana atau tidak. Akan tetapi informasinya tadi Sekretaris Daerah Kabupaten Garut bahwa menetapkan bahwa ini terrecovery ke BTT kebencanaan, sehingga bahwa masa tanggap bencana ini akan diberlakukan mengingat banyak masyarakat yang terdampak akibat gempa 6,2 semalam. Baik, ya Taufik, kalau Anda mengatakan tadi warga sudah banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing, sudah mulai beraktivitas seperti biasa, kemudian juga mungkin bisa diinformasikan apa upaya mereka untuk bisa mungkin membersihkan, memperbaiki rumah mereka yang terdampak gempa ini, karena mungkin ada juga bantuan begitu untuk mereka bisa melakukan pembenahan terhadap rumah mereka saat ini, sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang lebih aman. Taufik. Baik Putri, untuk bantuan saat ini karena masih asesmen otomatis belum bisa didistribusikan, akan tetapi untuk bantuan kemanusiaan yaitu berupa tenaga yang memang untuk membersihkan puing-puing rumah yang rusak atau yang hancur, di mana aparat gabungan TNI, Polri, juga Tagana termasuk bantuan dari BPBD memang dipusatkan untuk difokuskan saat ini itu untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar terdampak, di mana pembersihan atau perbaikan ringan sehingga rumah mereka yang memang sudah hancur tidak membahayakan masyarakat lain yang memang sering lalu lalang pasca gempa. Sementara yang memang rumahnya benar-benar sudah tidak bisa
digunakan atau tidak layak huni pasca gempa ini, mereka direkomendasikan untuk mengungsi ke sanak saudara atau mengungsi ke tempat-tempat pemerintahan seperti di aula desa atau di madrasah atau di tempat-tempat lain. Akan tetapi jika melihat jumlah rumah rusak, yaitu 41 rumah yang memang rusak ringan hingga rusak sedang, secara otomatis saat ini atau menjelang nanti siang dan sore, petugas akan membantu pembersihan puing yang memang merusak atau mengganggu aktivitas masyarakat untuk kembali ke rumah. Dan informasi terbaru juga ada salah satu fasilitas bank yang memang roboh dan menimpa satu unit kendaraan. Di mana ini data terbaru ini di wilayah Kecamatan Cilawu. Dan informasi tersebut juga sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah benteng yang memang roboh pasca gempa dan tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, hanya merusak fasilitas kendaraan saja. Dan saat ini juga pemerintah Kabupaten Garut dibagi beberapa tim untuk melakukan penyisiran untuk memastikan jumlah pasti berapa rumah rusak dan korban yang hingga saat ini terus bertambah, di mana ke wilayah Garut Selatan yang memang dekat pusat gempa, PJ Bupati bersama PLH Polres Garut meninjau langsung di Kecamatan Cisompet. Sementara di wilayah Garut Kota di-cover oleh langsung Kepala BPBD, dan untuk di wilayah utara informasinya akan ditinjau langsung oleh Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Garut. Dan tadi pagi juga BPBD, pemerintah daerah Kabupaten Garut dan aparat TNI juga Polri telah melakukan koordinasi atau rapat-rapat untuk menentukan apa-apa saja ke depannya yang perlu dilakukan untuk masa tanggap bencana ini. Demikian. Baik, terima kasih Taufik Hidayat mengabarkan dari Garut.